selamat malam. Selamat malam. Ini sebenarnya petang sih ya, masih baru mau menuju ke malam ya. Betul, oh betul. my god. Ternyata pacarannya sama Bella, jodohnya sama saya. Hei Ciko. Halo, apa kabar Ciko? Kabar baik, oke. Abis soalnya tadi aku nggak nge-gitu, abis sekarang keren banget sih. Kayaknya ada yang berbeza gitu dari Ciko. Apa sih, ada yang terlihat ada sesuatu yang berbeda nggak dari Ciko? Tambah ganteng, apalagi? Makin kece dan apa bodinya bagus ya bodinya? Oh. Kenapa? Emang sengaja dirubah penampilannya karena emang ada persiapan film dan emang dituntut harus berubah supaya orang nggak mengenali. Oke, pantesan tadi aku tidak mengenali dirimu. Tapi malam hari ini mungkin yang di rumah juga bertanya-tanya, kenapa yang muncul saya bukan si botak dari gua hantu itu ya kan? Karena ini adalah live pertama setelah Lebaran, ya kan pasti semuanya pada rindu dengan bapak yang satu itu. Dan hari ini kalau tadi Ciko udah ngomongin ada sesuatu yang berbeda karena memang ingin merubah penampilan supaya orang tidak mengenali. Apa rahasianya? Rahasianya itu karena baru-baru ini ngikutin OCD juga. OCD? Saya pernah dengar, saya pernah dipet oleh Deddy Corbuzier. Apa itu artinya OCD? Nah, itu Obsessive Corbuzier Diet. Obsessive Corbuzier Diet. Apakah itu? Karena sekarang ternyata fenomena OCD ini banyak pro dan kontra sekali ya. Banyak orang-orang juga yang bilang bahwa banyak efek jeleknya dan lain sebagainya. Iya. Tapi jujur awalnya juga sempat berpikir sih waktu mau ngejalanin program ini tuh kayak yang wah ini bertentangan banget nih, kayak kebetulan waktu itu lagi ngebentuk badan apa segala macam kan harus katanya kan harus ada masukan protein apa segala macam yang cukup harus kalau bisa 2 kali dari berat badan dan sebagainya macamnya, tapi Mas Deddy nawarin yang berbeda gitu. Justru bertolak belakang sama yang selama ini Ciko jalanin. Bertolak belakang tapi make sense gitu. Alasan-alasannya kenapa begini tuh make sense apa yang dijelasin sama Mas Deddy. Jadi ya udah. Sekarang udah ngejalanin OCD-nya tuh berapa lama? 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu, tapi berat badan sih turun. Waktu itu sempat naik karena waktu itu sempat lepas diet. Jadi berbagai macam diet tuh emang pernah dicobain ya. Waktu itu sempat diet protein. Terus pas lepas akhirnya makannya jadi banyak deh, jadi over gitu kan. Nuruninnya pakai OCD. Pakai OCD itu. Ya, OCD. Langsung saja kita panggil si pakar OCD ini. Apakah OCD itu, apa manfaatnya, dan juga mungkin Anda penasaran? Kita sambut Deddy Corbuzier. Hey, sebentar. Namanya kerupuk kulit itu enak banget. Sebentar, Bapak bikin emosi saya loh. Saya masalahnya kalau nyemil begini urusannya bisa lebar, Pak. Benar. Iya, awal-awal kita mikir. Dalam arti kata sebenarnya. Kenapa katanya hidup sehat, tapi kenapa? Kerupuk kulit gitu. Ini satu, kalorinya nggak nyampe 30, nggak nyampe 21. Apel satu 60-an. Apa bedanya makan ini sama apel? Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa beneran. Nah, ini Niki maksudnya yang kayak nggak make sense kadang-kadang. Tapi ya emang kayak begitu, make sense juga sih. Ini kalorinya berapa, apel berapa? Berarti lebih gede apel ya nggak sih? Kenapa nggak kita coba yang enak aja gitu? Iya kan, tapi apel bosen ya. Orang bilangnya kan, tapi kan nggak sehat ya. Kalau apel kan sehat ya kan. Kalau apel sehat, kalau ini nggak sehat ya kan. Ya memang saya kan nggak bilang minyak tuh, minyak. Ih bahaya. Sorry, gue udah gak makan ginian ya, Dad. Sorry ya, Dad. Jadi sebenarnya gini, yang penting diketahui adalah bahwa kalau dibilang sehat nggak sehat tergantung. Ya kalau semuanya berlebihan jadi nggak sehat. Iya pasti sih. jadi nggak sehat. Nih saya mau nanya, saya ngasih tahu nih ya. Saya mau ngasih Anda makanan. Makanan ini akan menyebabkan Anda diare. Makanan ini akan menyebabkan Anda anemia, batu ginjal, sampai sariawan satu mulut. Kira-kira makanan apa? Wah, jeruk. Kenapa jeruk? Vitamin C. Kok? Kalau udah lebih dari 3.000, Anda makan itu jeruk dan vitamin C, kalau apa namanya CC-nya, Anda akan mengalami penyakit-penyakit itu. Ya, artinya apapun yang dimakan kalau berlebihan ya nggak baik. Benar.
Tapi ini enak banget. Nyebelin loh. Tapi tadi Ciko ngomong-ngomong. Apa? OCD itu apa? OCD. Oke, jadi saya bukan membuat, ini sudah lama ya. Dari zaman dulu, makanya semua agama mengajarkan kita untuk puasa. Nggak mungkin kan agama mengajarkan hal yang tidak baik. Betul. Kan? Pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi OCD ini adalah teori diet, di mana Anda boleh makan apa saja, jamnya yang kita atur. Jamnya kita atur. Makannya apa saja Makannya boleh. apa aja? Kesukaan boleh. kita. Apa? Steak. Apa aja lu makan boleh. Gimana caranya? Asal tidak rakus. Menarik, kan? Iya. Asal nggak rakus. Ya, jangan sama tempat-tempatnya, Den. Kalau rakus nggak bisa berhasil. Tapi makan apa aja. Ciko misalnya makan dari dulu dada ayam sampai direbus. Dada ayam direbus nggak ada rasanya, diminumnya begini sama dia, percaya nggak? Blender. Salam, hidup udah berat lo tambah-tambahin aja. Ya dengan makan makanan enak begitu ya. Sekarang boleh makan udang mentega. Jadi lo mau ngomong sesuatu nggak sama dia? Thanks karena apa? Mau say thanks banget. Karena sekarang udah bisa makan udang goreng mentega, makan udang mayones. Wah, luar biasa memang sekali itu Anda. Tapi ingat, Dulu nggak tahu ya rasanya. Enggak, dulu- Nggak tahu ya rasanya ya. Dulu jujur dijauhin. Yang Jauhin. minyak apa segala macam, tapi emang karena demi untuk cutting apa segala macam. Dada ayam di blender Dada tuh ayam. ya. tapi ingat orang bilang, wah nggak sehat. Semua kalau berlebihan nggak sehat. Makanya saya bilang, makan apa aja boleh, tapi jangan berlebihan. Intinya itu jangan berlebihan. Iya. Udah gitu doang. Itu yang paling tepat dan saya mulai hari ini akan mencanangkan diri saya mengikuti OCD ya. Nah, Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih sekarang. Dan tadi ngomongin OCD. Perbedaannya Deddy Corbuzier dulu sama sekarang Wah, itu seperti lucu. apa? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Oh, cabi. Oh, ini dulu ya Bapak ya. nggak tahu. Cepet kali. Mana lagi? Oh. Udah. Nah, Kalau saya tahu dulu mukanya gitu saya nggak akan naksir. terus itu naksir sama saya? Ya. Aduh, gimana? Saya udah naksir sama dia. Nggak cabi banget dan lo bisa sekarang setirus itu. Nah itu, jadi makanya saya udah mencoba berbagai macam diet. Dari yang namanya obat. Kalau Anda bilang makan beginian tidak sehat terus-terusan, makan obat diet terus-terusan juga tidak sehat. Semuanya Intinya tidak. semua diet yang Kalau dulu dilakukan berlebihan, itu tersiksa ya. buat saya tersisa. Kalau Yes. misalnya buat orang lain berhasil silahkan, buat saya nggak bisa. Oke. Ya kan? Saya makan obat sudah, yang namanya makan di kalori dihitung sudah. Akhirnya makan tuh kesiksa banget. Ibu saya ulang tahun, saya nggak bisa makan, bayangin. Ibu saya ulang tahun, saya bawa nasi merah sama dada ayam. Kesian banget dong orang tua saya. Padahal kita pengen makan, diajak makan sama temen nggak bisa. Dapat kue ulang tahun, Dapat Beta? kue ulang tahun kasih ke tetangga makin gemuk, saya nggak makan. Iya kan? Iya, Nah, iya, itu iya. makanya. Makanya ada teori ini. Dan ini kalau saya boleh promo sekali, hari ini sekarang baru aja saya nge-upload, kalau Anda tahu OCD di www.readyforfit.com, saya baru aja meng-upload buku finalnya, jadi Anda bisa dapetin sekarang di website itu. Sekarang juga udah di-upload yang paling baru. Wow. 80 halaman lebih tentang OCD, gimana Anda bisa membentuk tubuh Anda dengan makan bebas, bisa membentuk tubuh. Tapi justru itu yang dicari. iya. Oke. Jujur Siapa aja nyarinya nih kayak yang gitu. boleh ikutan OCD, siapa aja? Kayak gue cewek bisa, karena kan ini yang tadi lo bahas cowok, terus ibu-ibu menyusui gimana? Sementara kan mungkin sedikit lagi Betul. aku akan menyusui. Oh, menyusui. Nggak enak banget dilihat. Semua orang, maksudnya Iya. kalau lagi menyusui kan saya nggak boleh lihat. Iya, betul. Semua orang boleh ikutin OCD. Kalau ibu menyusui sebenarnya tidak apa-apa selama asupan air masih masuk. Oke. Kalau nggak masuk dia akan dehidrasi. Kalau ibu hamil ya janganlah, ngapain diet lagi hamil. Iya, benar. Ya kan? Janganlah kalau. Tapi ada dokter, tanya ke dokter, silakan tanya ke dokter boleh apa enggaknya, karena saya bukan dokter, silakan tanya. Ini menurut saya, kalau menurut dokter dan menurut ahli gizi atau menurut binaraga dan sebagainya itu salah. Punya versi yang berbeda-beda. Itu pasti mereka juga benar. Jadi tidak ada yang menyalahkan siapapun. Ini hanya teori saya jalanin dan berhasil, dan banyak teman-teman saya per hari ini dari perhitungan kita sudah lebih dari 4 juta orang yang melakukan OCD. Dan Oke. Terus gimana tuh kalau untuk OCD sendiri caranya gimana? Oke, basically ada lagi nih. Intinya adalah gini, saya memberikan waktu jam. Jadi jam makannya 8, 6 sama 4. Ya. Jadi kalau misalnya Ciko sekarang kemarin 4 jam. Sehari boleh makan hanya di 4 jam tersebut. Dari jam 12 sampai jam 4. Silakan, atau Oke. di 6 jam. Jadi Oke. pokoknya tidak boleh lebih dari 6 jam.
Di luar itu tidak boleh ada masuk sama sekali. Puasa. Buah tidak boleh. Minum boleh. Boleh. Kalori tidak boleh. Yang penting 0 kalori. Yang penting 0 kalori. Oke. Kalau permen dikit 0,5 boleh kalau 0,5, tapi kan susah. Gitu. Permen cicak dulu ada. Ya, itu dia. Ciu banget ya. Kita lanjut lagi nanti. Oke. Ana yang nutup, ana yang bawa acara. Ya Tuhan, dan kemana-mana kita akan melihat kelanjutan apa itu OCD. Tetap di Hitam Putih. Oke, buat yang belum tahu apa itu OCD ya, kita ada websitenya www.readyforfit.com. Anda boleh download itu hari ini juga, karena hari ini tadi sebelum mulai saya baru mengupload buku terbaru saya OCD yang 70 halaman lebih. Yang tadi saya bilang nih, kalau mau bangga aja sudah lebih dari 4 juta orang yang mempelajari tentang OCD saat ini. Dan ini memang sangat amat kontradiksi, sangat amat kontroversi, sangat amat ada yang mengatakan salah, mengatakan tidak benar dan sebagainya. Kalau menurut saya gampang, Anda coba saja. Karena badan manusia beda-beda gitu. Jadi kalau memang tidak berhasil buat Anda ya di stop, kan gampang kan? Anda tidak mengikuti ini sebulan terus Anda mati juga gitu. Jadi let's try it gitu loh. Oke, saya akan jelasin dulu. Ini adalah nasi goreng. Ini adalah ayam goreng paha dengan bumbunya. Kalau ini saya gabungkan seperti ini, ini kalorinya sekitar 600-an. 600 sampai 700. 700 kalau udah pakai telur. Oke. Saya sudah terbiasa, boleh tanya Ciko, awalnya memang agak sulit 2 hari ya. Tapi setelah itu 24 jam puasa itu tidak ada rasanya kan? Nggak ada, sampai sekarang nih kebetulan hari ini nih 24 lagi 24 jam. Lagi 24 Tadi, jam. Ya, terakhir. Makan terakhir? Terakhir itu jam setengah 2, jam 2 lah. Oke. Nah, ini kalorinya 700, oke? Kalau ini dada ayam, ya makanan Ciko dulu. Iya. Ini kalau ditanya apakah ini lebih menyehatkan daripada ini, mungkin. Mungkin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa orang suka gagal diet? Karena mereka terpaksa untuk memakan hal seperti ini yang mereka belum bisa. Under pressure. Under pressure. Jadi dari ide saya adalah gini, yuk belajar jalan dulu, baru belajar lari. Jadi kalau misalnya Anda mau makan makanan seperti ini, silakan, bagus. Saya tidak mengatakan makanan ini jelek, enggak, bagus. Para ahli gizi itu benar, itu bagus. Cuman untuk manusia seperti saya yang tidak sempurna, saya lebih memilih makanan yang seperti ini. Yes, because it's boring. Jujur ya, sih, itu membuat bosan. Gue lebih senang ini. Yes. Karena rasanya lebih bervariasi. Betul. Pakai mie, ada garam, ada sebagai macamnya. Kalau ini kan cuma direbus toh sih. Dan garam dibutuhkan buat tubuh. Yes. Minyak dibutuhkan buat tubuh. Kolesterol? Kolesterol dibutuhkan buat tubuh. Nah, kalau kita luka, yang nyembuhin kita tuh kolesterol. Mas Dad, gue mau nanya nih tapi nih. Ini kan yang lo ambil nih paha nih. Paha. Nah kalau misalnya gue nih pengen nge-build muscle. Betul. Bukannya protein yang tinggi itu ada di bagian dada ya? Ada di bagian dada, oke. Nah ini, semua makanan ada proteinnya. Paha ayam pun ada proteinnya. Ini ada proteinnya. Kalau dibilang lebihnya tuh berapa? Apakah ini 20 terus ini 2? Kan enggak. Ya. Lebihnya tuh hitungan 1, 2, lebihnya tuh dikit sekali. Sangat amat dikit. Sedangkan kita butuh protein, kebanyakan protein juga dibuang di badan. Kebanyakan akan dibuang di badan. Nah, yang gue denger tuh gue harus kayak protein itu gue harus 2 kali berat badan. Harus 2 kali berat yang badan. Yang masuk harus 2 kali berat badan. Iya, betul. Tapi penelitian terakhir mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan protein sebanyak itu. Penelitian terakhir tidak sebanyak itu. Karena kalau lebih, karena dibuang. Dan saya tidak masuk sebenarnya, sama sekali nggak masuk. Saat ini nggak masuk. Kalau Anda makan kebanyakan akan dibuang. Dan protein yang bagus protein dari makanan-makanan seperti ini. Dan kalau akan dibuang, kerja ginjal kan terus-terusan. Protein berlebihan, kerja ginjal lagi berlebihan. Yes. Jadi Anda mau bangun muscle, Anda gini deh. Ada orang bilang kalau kita makannya kurang, kalau kita puasa, otot kita tambah lama tambah nyusut. Oh tidak. Deplete tidak. Sekarang gini, gue gips 1 tangan, yang ini enggak. Oke, yang ini latihan, yang ini saya gips. Anda makan protein terus. Tetap segitu. Kecil? Iya sih. Yes. Yang tidak bergerak akan kecil. Apapun yang dimasukin ke badan tidak digunakan akan kecil. Oke. Jadi intinya seperti itu. Tapi dalam OCD ini tetap harus dianjurkan olahraga juga atau ada? Oh iya, olahraga. Oke. Ini kita kedatangan teman-teman yang katanya menjalankan OCD. Oh iya. Oke. Yang baju hitam ya. Siapa namanya? Iya. Iya, oke. Ikut ngejalanin OCD udah berapa lama? Kalau OCD yang di Deddy Corbuzier yang sekarang ini sih baru meyakinkan pas kemarin-kemarin ini, tapi saya udah menjalankan lama. Oke. Tapi sebelumnya saya nggak tahu itu OCD apapun, nggak berani 24 jam tapi. 24 jam. Tadinya berat badannya berapa? 110. Sekarang? Sekarang 77. Berapa lama? Kalau nurunin berat badan itu mudah, 4 bulan. 4 bulan? Masalah otot yang saya butuhkan.
Oke, dari 100 ke 77. 4 bulan. Kalau misalnya banyak orang mengatakan makan beginian tidak sehat, makan beginian tidak sehat, berarti semua orang di Indonesia tidak ada yang sehat dong. Yes. Ini makanan-makanan orang Indonesia. Ya, Ayah ibu saya makan begini usianya 80 loh. Sehat itu dari mana definisi sehat? Banyak orang makan begini, abang-abang makan begini, kuli makan begini, usianya 70. Jadi mungkin tidak karena bisa. ini kali isu-isu minyak, Nah, kolesterol, makanya dihancurkannya gitu. tuh melalui puasa itu Melalui tadi deh. puasa. Karena dengan puasa lebih dari 14 jam, 16 jam, HGH kita, human growth hormone kita yang bangun ngancurin lemak kita jadi tambah muda itu naik 2000%. Oke. 2000 Dari HGH itu ya. dari HGH tersebut gitu. Tapi nggak cuman pengakuan dari mungkin yang hadir di sini, Dad, banyak juga ternyata selebriti kita yang ikutan OCD. And it really happens. It gitu, works. kan? Yeah. Langsung aja kita lihat ini dia komentar-komentarnya ya. Nih, OCD adalah revolutionary diet by the guy who the impossible, possible, no excuse, no questionary. Just do it. Then diet test your Preference and mental strength. Ini cewek tulisannya bagus amat ya. Result will follow. Wow, Ralin Syah. Cakep ya Ralin Syah ya. Ada Cantik lagi. ya, Dad? Cakep. Ada lagi. This is inspiring and works with proof. Congrats, Ola Ramlan. Ada satu lagi kita lihat. Saya termasuk orang yang tidak gampang percaya pada satu produk. Intensive research is important for me. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang melakukan research tersebut? Are they qualified? Qualified itu tidak selalu berarti dia itu spesialis, tapi lebih pada bagaimana dia melakukan research tersebut. Seberapa perfeksionis dan telitinya orang tersebut melakukan research. To be honest, I haven't done this OCD diet. However, I have to say that Daddy is a perfectionist and he is smart. Sepanjang yang saya tahu, Daddy adalah orang yang tidak gampang puas dan terlebih lagi dia orang yang turun. Pasti udah pada nonton Turun kemarin berapa? sama Berapa puasa. kilo? Turun berapa kilo? Ya, gue nggak pernah ngitung, tapi gue turun. Pokoknya udah turun, karena udah melorot. Udah gitu lebaran dia lupa sampai detik ini lupanya. Maaf. Gue ikut lagi nih mulai hari ini. Gue ikut lagi hari ini. Nah, terus Vicky badannya udah bagus, tapi kenapa ikutan OCD? Sebenarnya sih biar lebih berbentuk, lebih sehat, lebih fit. Kadang kan satu karena aku kan hobinya juga makan. Dia hobinya makan. Hobinya makan. Kalau misalnya mau nge-gym makan aja deh Mas Dedi. Nggak jadi nge-gym. Kayaknya lebih enak gitu ya Mas Dedi, makan gulai gitu ya. Oh, enak banget nih. Enak banget. Jadi ya udah. Jadi mungkin saya betulkan dulu sedikit ya, bahwa saya sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa makanan-makanan ini yang tidak ada rasanya itu tidak sehat, tidak pernah sama sekali. Oke, tidak pernah sama sekali. Jadi saya mengatakan di buku saya, makanlah seperti apa yang biasa Anda makan. Kalau Anda biasanya makan nasi goreng dan ayam, ya silakan. Jangan merubah dulu. Nanti pelan-pelan kalau Anda merasa, saya mau lebih diet lebih sehat lagi, silakan gitu. Tapi kalau orang mau diet, awal 100 kilo, Anda harus diet. Caranya gimana? Lari 2 jam sehari, makan dada ayam nggak ada rasanya. Itu kenapa orang berhenti akhirnya. Benar-benar. Karena mereka capek. Nggak konstan. Jadi Pressure tidak itu tadi konstan. ya. Terlalu banyak pressure. Tapi kenapa lo mau berbagi rahasia ini sih sebenarnya? Karena kebanyakan orang kan kalau ditanya gini ya Vicky ya, misalnya gue ketemu seseorang, kok kurusan apa rahasia? Gak ada yang mau ngasih tahu tuh. Kenapa sih lo pengen berbagi OCD ini sebenarnya? Karena saya mengalami hal yang sama. Itu saya mengalami bahwa saya pernah mengalami makan dada ayam dan beras merah dan itu di jus sama seperti Ciko. Dan sehat tidak itu? Sehat. Itu sehat. Sekali lagi itu sehat. Jadi pakar fitness, pakar gym semua itu benar sehat. Cuman saya nggak sempurna, saya nggak kuat lama makan begituan gitu. Benar-benar. Akhirnya begitu saya lupa, begitu saya lihat makanan, saya jadi rakus makan yang lain. Nah, ada Jadi orang kalap ya? Jadi kalap. Ada orang mengatakan kalau misalnya puasa, nanti begitu makan jadi rakus katanya, jadi gemuk loh. Apa bedanya dengan makan beginian? Begitu lihat makanan lain dan cheating, jadi rakus juga. Benar-benar. Rakus nggak rakus itu mindset manusia. Kalau awalnya rakus, sampai kapan juga rakus. Yes. Intinya seperti itu. Oke. Ya, tadi kan dia udah nyeritain tentang OCD ya. Kan nggak mungkin aku pengen ngebuktiin kalau Vicky tuh gimana bentuk tubuhnya, nggak mungkin. Kenapa? Kita lihat aja dulu yang ini. Kenapa? Bisa dibuka nggak bajunya? Kita pengen lihat bentuk tubuhnya. Ya nggak? Boleh ya sih? Saya
lagi baru pulang dari Singapura kemarin makannya lagi ngaco juga gitu. Banyak. Tapi serius, lucu. Dia ngepet tulisannya adalah pada saat di tempat bermain, dia lagi puasa 24 jam ya. Tapi tetap harus bermain sama Aska. Oke, kita Kalau lihat. dibilang bagus, saya jujur aja mengatakan tidak. Banyak binaraga lain yang jauh lebih bagus dari saya, pasti. Tapi saya senang karena saya bisa makan apa saja. Dan tapi awalnya nih, gue mau nanya saya dulu senang karena saya bisa makan apa aja dan bisa seperti ini. Tapi kalau dibilang bagus nggak, banyak binaraga jauh Tapi lebih sebelum bagus lo dari saya. buka nih, gue mau nanya nih. Genetik lo apa sih? Oh, saya jelek banget. Saya Apa? Endo ya, endo tuh jelek banget. Endomorf. Sama. Gampang Susah gemuk. dong tuh. Endomorf juga, Sama. endomorf Endomorf. juga. Gampang gemuk. Tapi genetik bisa dilawan. Wih, kita lihat dong, kita buktikan. Tepuk tangan buat Deddy Corbuzier. Bagus. Dia sampai ngelengkung. Gimana caranya dibentuk badan seperti ini? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Jadi balik lagi bahwa badan saya itu nggak bagus banget, nggak seperti binaraga yang luar biasa badannya, yang para binaraga ahli gizi yang lebih bagus dari saya banyak. Cuman saya menikmati pola hidup saya. Mau itu dibilang sehat, mau itu tidak dibilang sehat, relatif. Anda tahu tidak? Banyak kan orang olahraga tuh meninggal, ya kan? Ada loh orang olahraga terus meninggal. Banyak artis yang juga habis Banyak artis olahraga biasanya meninggal. kena. Terus apa? Olahraga tidak sehat? Nggak bisa, karena Nggak setiap bisa, manusia memiliki faktor yang berbeda-beda. Sehat terhadap satu orang belum tentu sehat terhadap orang lain. Oke. Ayah saya makannya kambing dan sebagainya, meninggalnya ayah saya umur 76 tahun. Yes. Jadi beda-beda definisinya. Oh, Siri udah ditanyain ke dokter belum sih, Dek? Oh ya, sebelum saya membuat itu juga saya bertanya juga dengan dokter. Aha. Makanya ini kita mengundang ya. Oke. Jadi ini adalah seorang konsultan bidang obat-obatan di Indonesia. Dia juga adalah board directornya untuk anti-aging di Indonesia juga. Wow. Dan dia sudah ke Eropa kemana untuk ngurusin anti-aging dan juga untuk diet. Ini adalah. Dan dia sudah tahu tentang OCD? Ya, sudah tahu tentang OCD. Oke. Jadi dia memang qualified konsultan bidang obat-obatan, board director bidang obat-obatan Indonesia, board director tentang anti-aging sampai ke Eropa dan sebagainya. Kalau ada lihat CV-nya panjang lebar, nggak ada habis-habisnya. Oke. Nah, silakan bertanya. Ini adalah Dr. Freddy Wilmana. Hai dong. Halo, dokter. Apa kabar? Kabar dokter. Apa kabar? Silakan Tanya dulu nih ya. Boleh saja. Masa digembur Oh, pertanyaan. boleh. Karena Ciko yang paling pengen Ciko tahu yang banget. paling pengen tahu. Oh ya? Iya. Ciko, Karena kenapa? dia Oh. segala juga dijalanin ya. Iya, jadi udah Jalanin. berbagai- Jalan apa? Pembentukan otot, minum Berbagai suplemen macam. ya kan. Bener, Gue tahu bener. banget dia lebih tahu gue daripada Tahu. Laudia. Tuh. Tuh, hah? Gimana Silakan, nanya Ciko. apa? Jadi berbagai macam diet tuh Iya. udah saya coba dokter. Terus saya tertariknya sama OCD nih awal saya jalanin karena bisa makan apa saja yang berasa itu badan tetap terbentuk. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya OCD kan ada jendela makannya dan sebagainya macamnya tuh. Nah masukan proteinnya itu apa cukup dokter untuk bentuk apa yang kita makan Iya. untuk pembentukan Iya. otot? Sedangkan muscle growth itu kan membutuhkan masukan protein yang saya dengar dari 2 kali berat badan dari informasi yang saya dapat Iya. sih seperti itu ya. Ya, Dad. Ya. Ini OCD yang bukan untuk sakit jiwa ya, obsesi. Bukan obsesi kompulsif. Udah mesti masuk nih. Ya, Udah bawa yang ke riset bukan. hampir ke arah situ lah. Ya. Ini bukan yang Enggak, masih enggak, gila enggak, ya. enggak. Beda dok. Jadi ini yang diet ya? Yang diet. Yang diet yang itu ya, yang baru di-download gitu. Iya, betul. Oke. Ya jadi prinsipnya gini, yang penting ya, protein kebanyakan itu nggak bisa. Itu protein yang paling nggak bisa disimpan. Jadi you makan protein untuk otot nggak bisa. Kenapa? Akan dibuang. Nah protein itu kan bahan baku untuk membentuk otot. Ya, kalau juga selain protein, you harus butuh lainnya sama, you bahan baku. Nah, oke, ini kain ya. Kalau nggak ada benangnya, nggak ada tukang jahitnya semuanya, jadi nggak baju? Nggak jadi ya, itu jadi selampe. Iya. Nah, itu jadi protein itu makan secukupnya, jangan makan terlalu banyak, tapi sebutuhnya. Kalau memang you angkat di gym dan sebagainya ya boleh tambah. Kalau hanya mungkin yang kutu buku ya seperlunya gitu. Jadi tergantung lah itu.
Jadi you harus hitung sendiri maunya berapa gitu, mau apa gitu. Kerjanya banyak atau berat ya. Kuli yang di Tanjung Priok lain dengan mungkin yang Terus di hitungan kantoran. untuk masukkan protein yang baik buat badan itu gimana? Proteinnya, ya itu protein pertama kalau bisa yang saya anjurkan si protein yang lean ya, yang tidak berminyak dan sebagainya seperti daging-daging apa putih gitu ya, daripada merah gitu. Jadi proteinnya. Ya, Nah, itu menurut Mas Dedi kan kita bisa makan apa aja tuh? Gimana Makan tuh apa? dok Jadi tentang gini dong, OCD? di OCD oke. ini kan saya mengatakan bahwa Anda tidak perlu makan dada ayam yang direbus tiap hari gitu. Anda mau makan apa aja boleh seperti biasa Iya. gitu. Yang penting ketika Anda puasa, HGH-nya naik, lemak akan dibuang gitu. Nah, itu yang saya mau tanyakan dong. Oh iya, jadi oke. Kalau bicara dihubungkan dengan puasa, puasa itu memang menurut literatur dan riset, kalau puasa yang sudah agak panjang, maka rilis atau pelepasan HGH itu bisa bertambah secara normal, nggak perlu nyuntik-nyuntik dan sebagainya atau apa. Ya, tapi tentu nggak bisa puasa 1 jam. Oh iya, iya. Itu nggak bisa Betul. itu main-mainan Betul. gitu. Jadi harus panjang, maka rilis HGH bertambah. Kenapa di HGH dirilis atau dilepaskan? Ya itu perlu dia untuk sparing, jangan terjadi jadi untuk energi dan pembentukan itu dia pembakarannya dia ambil dari lemak, bukannya Diambil dari dari lemak, berarti. bukan dari otot, dari protein itu. Berarti kalau saya puasa, otot saya nggak mengecil dong, dok? Ya enggak lah puasa, kecuali lebih dari tiga 72 jaman lebih. lebih dari itu ya. Katanya jadi lembek apa gitu ya? Kalau saya berpuasa, tenaga saya berkurang nggak dok? Iya, Untuk kadang kan kita melakukan juga weightlifting seperti itu kan? Seharusnya tidak. Nah. Ini mindset. nah Loh, semuanya kan ada sama, apa bedanya? Manusia tuh diciptakan di karunia Tuhan untuk energinya bisa ngambil dari segala sumber yang ada di tubuh. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir juga nggak makan nanti lemes. Enggak lah itu. Jadi sudah jadi nggak bisa mikir ada backupnya. gitu ya. Iya, ada backupnya. Jadi sudah ada. Ini yang sehat ya. Kalau sakit lain lagi Iya, gitu, iya. tentu. Nah, dok, ini saya mau tanya, dok. Ini kan banyak sekali yang kontradiksi ke saya, mengatakan bahwa wah ini nimbun penyakit nih kalau makannya makanan biasa. Harusnya makannya itu makanan direbus doang, nggak boleh ada rasanya, nggak boleh ada apanya. Menurut saya orang dikasih begitu diet lama-lama berhenti, dok, gitu. Iya, begini. Jadi ini kan kita manusia ingin gampangnya saja. Kalau teorinya kan, aduh lemak itu berbahaya, Jadi rebus-rebus lah, betul nggak? Betul. Jadi kan nilainya sedikit gitu, Betul. jadinya masuk. Padahal kita tahu juga kalau kita pelajari kolesterol yang di diet itu mempengaruhi totalnya nanti itu nggak banyak. Itu cuma masuk itu cuma 300 sampai 700 gram per hari. Coba yang dibuat sendiri oleh tubuh di hati jauh lebih banyak itu. Jauh lebih banyak. Iya, Jadi jadi- sebenarnya lemak yang dimakan tidak efek juga sebenarnya. Iya ada pengaruh. Tapi tidak begitu. Jadi jangan aduh puasa lemak sampai sekali nggak ada. Ya paling tetap harus menurut ya dok, Nah, tapi lemak- tidak berlebihan itu tadi ya. Betul. Lemak kan diperlukan untuk Iya, macam-macam iya. hormon steroid nanti juga kekurangan nanti. Jadi intinya boleh memakan apa saja selama menjalankan diet ini asal tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. asal tidak berlebihan. Dan Harus salah satu balance. caranya itu yaitu berpuasa, karena pada saat berpuasa kerja apa namanya ya, HGH-nya naik. HGH-nya naik. Nah, gunanya HGH-nya buat apa aja, dok, ketika naik dia, dok? Itu HGH itu human growth hormone itu adalah istilahnya mother hormone. Mother hormone. Ada yang hasil dari kelenjar pituitary, dan itu dia akan mempengaruhi juga hormon-hormon lain. Ya, sistemnya agak rumit lah ya. Kalau itu mesti belajar dulu 6 tahun. Saya Nggak naik bisa dokter aja, simsalabim Dok. kayak itu ya, Saya sulap naik gitu. dokter aja, dok. berarti, Gitu dok. ya. Nah, jadi dia tuh perlu untuk mengatur gula, nanti juga metabolisme gula dalam darah, build up dari otot dan sebagainya. Nah, itu, dok, mungkin saya potong, dok. Sedikit saya potong ya. Dok, saya kan nggak masuk macam-macam juga, dok. Tapi dengan HGH tinggi, apakah otot saya akan jadi lebih baik? HGH tinggi? Iya. Ya tentu tidak langsung. Tidak langsung Kan tadi ya? sudah katakan, Betul. you punya bahan banyak, ya protein banyak, hormon banyak, tapi masih ada lain-lainnya. Itu Tapi proses membantu tidak? membantu jelas. Jadi kalau cuma ada bahan protein nih kayak dapat Ciko tadi, kemudian you tidak ada HGH,
Lalu perlu lain-lain juga. Oke. Ada fakta baru yang menjadi kontradiksi sekali di buku saya juga yang mengatakan bahwa kolesterol tidak menyebabkan penyakit jantung. Nah, ini kan heboh banget karena orang-orang begitu kolesterol langsung takut, langsung dikasih obat. Ya kan, kita akan dengarkan dan kita akan lihat juga literatur dari luar juga tentang kolesterol itu sendiri. Jadi buat Anda orang tua atau Anda yang punya orang tua yang lagi ketakutan sekarang, mungkin ini ada cara pandang yang agak berbeda. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Seperti tadi saya bilang bahwa buku saya yang terakhir itu baru di-upload hari ini. Jadi kalau Anda mau download silahkan sekarang juga bisa. Di www.readyforfit.com ada bagian downloadnya, OCD version 3.0 3.0. Yang lucu adalah begini, kemarin tuh saya sempat ngomong dan di buku itu ada tentang kolesterol juga. Saya buat tentang kolesterol karena ketika kita puasa kadar kolesterol kita tuh naik sebenarnya, Dok ya. Naik sedikit gitu. Nah, ada orang bilang kalau kolesterol gimana? Terus saya bilang di sosial media, saya bilang bahwa ada penelitian mengatakan bahwa kolesterol tinggi itu tidak menyebabkan serangan jantung, bahkan memperpanjang umur dengan kolesterol tinggi. Wah, udah dong, saya diserbu habis-habisan. Wah, ini ngaco ngomongnya begini. Yang mereka pikir adalah saya ngomong tanpa riset. Saya akan memperlihatkan sebuah riset terbaru yang mungkin akan mengagetkan Anda. Silakan. Ada? Oh, lagi disiapkan. Oke. Jadi penelitiannya dilakukan di luar dan itu masuk ke acara Dr. Oz di luar juga yang mengatakan bahwa ketika kolesterol itu sebenarnya bukan pembunuhnya karena dia itu sebagai kendaraan. Bahkan kenapa orang-orang berpikir kolesterol itu membunuh karena setiap kali Anda sakit jantung dilihat saluran darahnya ada kolesterol. Tapi katanya kolesterol ini sebenarnya adalah seperti pemadam kebakaran. Jadi jangan disalahkan dia seperti itu. Terus juga, nah kita lihat aja ini adalah tayangannya. Silakan. Community believes about cholesterol is wrong. The idea that cholesterol causes heart disease is a lie. Most people are worried about how high their cholesterol is, but the higher your cholesterol, the longer you'll live. Blaming cholesterol for heart disease is like blaming the firemen for the fire. We've been told for years not to eat beef and butter and dairy. Those are great foods, they're saturated fats. It's insanity. So we're here to tell you, eat the burger. That's not going to be the thing that kills you. The truth is, cholesterol will not harm you. Yes. Wow. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini benar atau salah, tapi saya mengatakan bahwa pikiran manusia itu harus seperti parasut. Kalau tidak terbuka, nggak bekerja gitu. Jadi ini ada teori lain yang kita harus pelajari sebenarnya. Gimana, Dokter Freddy? Iya, jadi saya senang sekali dengar teori pikiran parasut. Kalau saya bilang tuh helicopter minded. Helicopter minded apa itu? Iya, artinya kita lihat dari helikopter tuh apa yang ada, macam-macam teori. Jadi memang kalau kita bicara kaitan langsung kolesterol is the killer of heart, itu tentu tidak 100% begitu. Karena kan penyakit jantung banyak. Kolesterol itu adalah penyebab dari hanya plaknya dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh narator Dr. Jones kalau tidak salah itu, ya itu ada benarnya juga. Tapi tentu kalau kita lihat penelitian-penelitian yang lainnya ada, kelompok lain mengatakan yang paling mudah saja, yaitu kan apa? Dari penelitian sudah terbukti bahwa kolesterol tinggi ada kaitannya dengan kematian karena penyakit jantung. Tapi kalau kita berikan obat-obat penurun kolesterol, itu terjadi risiko penurunan, itu banyak studinya. Jadi tentu ini menjadi artinya boleh-boleh saja, sah-sah saja karena thinking out of the box lagi, betul. Menurut saya bahwa ini ada hal lain yang perlu kita pelajari. Yang perlu dipelajari. Iya. Jadi tidak boleh sebagai manusia atau dokter apapun itu harus belajar terus ya intinya. Oh iya. Itu saya masih ingat waktu belajar itu di bagian anak pediatri RSCM zaman dulu tahun 64 mulai itu, bahwa medicine is a lifelong study. Tidak ada habisnya. Iya, umur hidup kita harus pelajari, update terus. Nggak ada kayak matematik, 1 tambah 1 2 kan, nggak berubah. Tapi dokter sendiri pernah mengatakan sebenarnya kalau ada orang kolesterol, dokter mengatakan itu sebetulnya tidak masalah, tapi yang penting totalnya sehari itu berapa masukannya. Betul enggak?
Ya, jadi total sehari itu harus ada. Nah, yang penting jangan sampai defisit. Ya. Nah, gitu. Dan kalau saya tidak sarapan dan saya pergi ke gym pada saat saya tidak sarapan, berarti saya pembakaran dong, Dok ya? Iya. Pembakaran karena belum ada insulin yang naik untuk dibakar. Iya, jadi artinya kan you buang. Nah, itu kan perlu pembakaran. Dari mana? Nah, kalau memang tidak ada gula yang sudah karbohidrat dan sebagainya yang bisa dibakar lebih, terpaksalah diambil dari lemak. Nah, Iya, Dok, dokter kan tadi setuju dengan saya mengatakan bahwa yang penting kalori masuk sehari. Iya. Tapi kenapa banyak sekali pakar gym dan nutrisi yang mengatakan sehari harus makan 6 kali atau 7 kali? Kalau saya si pribadi mau makan 6-7 kali boleh asal total. Asal total. Iya, itu. Jangan makanan, tapi rasanya kalau mata kan suka hijau dan makanan enak gitu. Iya. Langsung nggak tahan. Sayang banget ya dimakan ya. Contoh kali ya. Ya itulah dia makanya di OCD tadi saya. yang berarti itu kan kita udah pahami bahwa maksudnya ya tadi total yang dimasuk ke dalam tubuh kita itu berapa. Kalau masalah kolesterol berarti kesimpulannya apa tadi, Dok? Tunggu dulu, yang tadi kalau itu kan ini diet nih, diet. si OCD. Ya total kalori yang penting itu juga masukkan misalnya 1.500 sampai 2.000. Kalau memang ada kerja lebih keras ya tentu tambahin jadi misalnya 2.000 atau apa. Betul. Ya itu. Nah, itu total kalori itu penting supaya kita kehilangan berat badan. Ya? Iya. Nah, Dok, saya potong, Dok. Iya. Total kalori memang penting ketika masuk. Tapi dengan OCD, Dok, kalau saya bela diri dengan OCD dengan kita puasa, HGH kita kan naik, Dok. Betul. Berarti pembakaran lemak lebih besar dong, Dok, harusnya dibandingkan kalau tidak puasa. Ya kalau tidak ada bahan yang untuk dibakar dari karbohidrat dan gula itu, ya diambillah dari lemak itu. Diambil dari lemak. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Iya. Ini dari kita bahas OCD, dulu nih satu lagi. Apa itu? Saya dapat pet dari kamu tanggal 25 Agustus itu ada tentang OCD itu apa? Oh iya, saya ada seminar tentang OCD saya buat dengan dokter juga saya buat. Tapi tanggal 25 ini habis sudah. Udah sold out Udah sold out. Nanti kita buat tanggal 31. Anda tinggal buka website saya www.readyforfit.com. Di buku saya terbaru saya membahas juga tentang kolesterol. Bagaimana Anda tidak perlu stres kalau kolesterol Anda tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat alternatif lain. Ya mungkin tidak dengan obat, dengan gaya alternatif lain. Oke, saya akan mengundang, ini adalah pakar fitness, ini adalah Hendra Nugraha. Silakan. Hendra, saya cuma mau nanya satu hal aja dikit sebelum saya break ya. Gym, puasa, gua puasa nge-gym. Jelek nggak buat badan gua? Oh, harus puasa tetap harus olahraga, harus nge-gym. Nggak masalah? Nggak masalah. Tidak akan jelekin badan? Tidak akan jelekin badan. Tidak akan di-plate? Nggak akan. Pasti akan ada. Nah, makanya kita kalau dari fitness itu sebelum di bulan puasa tetap kita anjurkan mereka untuk tetap olahraga deh. Tetap olahraga ya. Kalau nggak digerakin malah di-plate ya. Cuma hati-hati karena pada saat itu ada proses ketosis. Ketosis di mana keton itu akan membakar semua teratai dalam tubuh lemak dan juga massa otot. Nah, untuk massa ototnya kalau dia dilihat kayak gini sih lean banget, pasti nutrisinya bagus. Oke, kita lanjut lagi, nanti jangan mana-mana, tetap di Hitam. Oke. Saya waktu sedikit aja, ini penonton juga ada yang namanya Novi kalau nggak salah dengan teori puasa ya, dengan cara yang sama. Dari berapa turun ke berapa? Dari 105 jadi 57 sekarang. Dari 105 kilo jadi berapa lama tuh? Saya dari 105 jadi 60 itu dalam waktu 5 bulan. Luar biasa, oke. Jadi bisa menginspirasi ya, mudah-mudahan orang-orang bisa ya menurunkan berat badan. Nah gitu, gimana kalau menurut lu sendiri gimana? Ini kan gua bikin OCD ini banyak, yang kontroversi banyak banget. Bagus banget, Dad, kalau dari sisi fitness. Soalnya kalau untuk di dunia fitness itu sendiri, ini merupakan sesuatu yang bukan terlalu baru. Kira-kira sekitar 5 atau sampai 6 tahun yang lalu itu, kalau bisa dilihat di referensi ada namanya Warrior Diet atau IF ya? Oh, Remove Calorie itu dari Amerika. Dan dia pola diet dengan basicnya adalah melakukan puasa itu sendiri. Ya, kita jangan lupa ketika kita tidak melakukan asupan apapun selama jangka waktu tertentu, akan terjadi proses ketosis ya, di mana keton di dalam tubuh kita itu sendiri akan membakar seperti lemak dan juga massa otot. Nah, kalau mau lihat badan kayak ini seperti itu, pasti massa ototnya dijaga dengan apa? Dengan tetap latihan. That's why kalau di fitness center itu, kita justru ketika bulan puasa kita minta mereka untuk tetap latihan. Tetap latihan. 1 jam sebelum buka puasa itu jangan khawatir akan pingsan ya. Gitu, malah bagus itu. Ya. Malah bagus. Nah ini, Dra,
saya puasa ya, ya. Puasa sempat ke 24 jam. Ketika latihan, angkatan gua makin berat loh. Itu dia, ya. Jadi di proses ketosis itu sendiri, di mana si keton akan lemak itu sendiri kan nantinya akan menjadikan energi, menggantikan jadi powernya untuk seperti itu. Dan itu sangat bagus ketika untuk melakukan suatu pola diet dengan basic puasa, luar biasa. Dan itu akan membakar lemak dan menurunkan berat badan seperti yang Dedi lakukan ini, itu benar-benar efektif. Dan kita benar-benar menganjurkan di fitness itu sendiri. Oke, di fitness. Jadi tetap olahraga tetap harus ya. Dukung Dan. Makin segar. Olahraga tetap harus. Makin segar lagi. Makin segar. Ini mungkin ada yang mau tanya. Nah, tolong betul. dipraktekkan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga nih, Da. Kalau misal saya di buku saya yang terbaru itu, nanti kalau Anda download itu ada cara latihannya, yaitu HIC, high intensive ya. Kalau Anda mau tahu seperti apa, Anda hanya butuh 7 menit satu hari dengan HIC itu untuk pembakaran dan sebagainya. Terus kalau saya di situ juga saya bilang bahwa teorinya adalah kalau saya misalnya ngangkat, kenapa di gym dia tahu banget kalau saya ke gym dia cuma 15-20 menit selesai gitu ya, karena nggak lama-lama di sana. Kalau misalnya seberat ini saya angkat, ini kan berat, jadi saya untuk angkat ini berat sekali. Dan ini nah, buat saya mengangkat 6 kali atau 7 kali karena berat. Menurut saya lebih baik dibandingkan kalau misalnya orang-orang bisa ngangkat 30 kali tapi enteng. Benar nggak itu? Sebetulnya ketika ngangkat enteng pun nggak salah, Dan. Ya, itu resistensi ya. Dimana ketika enteng pun kita benar-benar merasakan otot-otot kita yang paling kecil untuk dimaksimalkan seperti itu. Nggak salah juga untuk yang misalnya langsung berat aja deh, cuman berapa kali. Ada juga ya. Memang yang tadi high intensity training itu sendiri memang sangat efektif, Dan. Seperti itu. Saya sendiri kalau latihan nggak langsung berat seperti itu. Saya ringan, hanya saya benar-benar menggunakan otot-otot yang kecil di dalam tubuh sendiri. Berarti teorinya banyak sekali ya? Teorinya banyak sekali. Iya, gitu. Tapi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Karena saya melakukan ini supaya cepat-cepat di game gitu. Kuncinya cuma satu Gak cuma banyak cukup waktu. Iya, harus nggak ada sesuatu yang instan ya, Det ya. Betul. Semua harus disiplin dan konsisten. Semua harus disiplin. Dan itu tadi mindset ya, Dok ya. Oke. Luar biasa. Jadi saya akan menunggu Oki ikut OCD ya. Oke. Nextnya Oki akan mengurus dan pacarnya akan mengemuk. Gede dong, jangan mengemuk. Gede aja kayak lo gitu ya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini, Dra. Ciko, thank you. Vicky, thank you. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Buat Anda yang belum tahu, silakan download buku saya di www.readyforfit.com. Dan buat Anda yang mau mencoba, silakan. Kalau ini tidak bisa buat tubuh Anda, berhenti. Konsultasikan juga dengan dokter. Jadi saya bukan dokter, Anda bisa konsultasikan tentang hal ini. Oke? Dan saya akan tutup dengan satu hal. Saya punya genetik yang jelek, tapi saya yakin akan satu hal. If you can beat your own genetic, you can beat anything. Saya Deddy Corbuzier, inilah kita.